Masyarakat kita lebih mempercayai janji manis ketimbang informasi yang dijelaskan sepahit-pahitnya atau sedetail-detailnya. Menjanjikan terlalu singkat, menjanjikan terlalu mudah, menjanjikan terlalu tinggi gajinya, ini hati-hati. Banyak sekali korban-korban yang di sana dijadikan pegawai-pegawai scammer. Jika tidak chip target, digantung dan dibunuh, diambil ginjalnya, dan mereka pulang tinggal nama. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita kembali lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Isu minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia pada akhirnya pernah atau masih membawa orang-orang kita berpikiran apakah kerja di luar negeri itu satu opsi atau satu solusi. Tapi ada ungkapan Arab yang cukup bijak itu bilang asyaja'atu alal hurbatir ra'i'ah wal hazaru dalilud dakha. Merantau itu keren, tapi mempersiapkannya dengan penuh kehati-hatian adalah pilihan yang cerdas. Dan hari ini kita sudah menghadirkan orang yang pas untuk membicarakan dan berbincang soal itu. Tapi sebelum itu kita lihat dulu informasi apa yang ada di ikhbar.com hari ini. Yang pertama, anjuran merantau dalam Al-Quran. Jadi Islam itu mendorong orang untuk keluar dari zona nyaman. Bahkan ada beberapa puisi atau penggalan ungkapan-ungkapan menarik yang langsung diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Selain memang di ayat-ayat Al-Quran juga seperti Al-Mulk 15 dan banyak ayat lainnya, banyak mufasir yang menghubungkan tentang bagaimana Islam menyarankan atau memberi petunjuk soal manfaat-manfaat atau motivasi dari perantauan. Berita kedua, mencari titik temu hubul waton dengan tagar kabur aja dulu. Ini sempat viral beberapa bulan lalu, banyak hashtag mengkampanyekan kabur aja dulu. Ini sebenarnya kritik buat negara karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya soal lapangan kerja terutama. Ada banyak orang yang berpendapat bahwa peluang di luar negeri itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia hari ini. Tapi kadang kita harus kompromi lagi. Kabur aja dulu itu dalam rangka ngambek kadang bisa bertempuran dengan konsep cinta tanah air yang ditetapkan atau didorong juga oleh Islam. Teman-teman bisa baca ulasan secara lebih lengkapnya di ikhbar.com dan banyak artikel inspiratif lainnya yang bisa dibaca di sana. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu berhasil mendatangkan Bapak Ikra Negara Kusumaningrat untuk nggak ada Raden Ajengnya ini di depan. Beliau adalah konsultan, bahasa gampangnya inilah, konsultan dan praktisi penyalur ketenaga kerjaan atau migran gitu ya. Assalamualaikum Pak Ziko. Waalaikumsalam. Bukan Ziko. Waalaikumsalam Yai. Ya, untuk ngobrolannya tidak 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu isinya maksiat semua. Jadi saya dengan Pak Ikra Negara ini satu SMA. Satu kelas ya? Satu kelas, bedanya lama belajarnya. Jangan diungkap ya itu. Sensor. Kita pakai Pak Ikra apa Ziko enaknya yang obrolan tongkrongan zaman dulu? Ikra aja ya, karena semua PMI mengenalnya Ikra. Oke. PMI itu pekerja migran Indonesia. Sehat? Alhamdulillah. Terakhir Pak Ikra seminggu terakhir lagi sibuk ngurusin apa atau ada problem tentang pekerja migran yang seperti apa atau cerita unik apa nih? Seminggu terakhir ya? Seminggu terakhir ini ya ngurusin ID Rekom di beberapa kota. Senin Minggu yang lalu ada di Indramayu, hari Rabu di Cirebon, hari Jumat kemarin ada di Brebes. Itu lagi kampanye? Enggak sih, pendampingan wawancara dan verifikasi ID di Snaker. Oke. Nah ini menarik karena mungkin sebagian viewer kita hari ini orang-orang yang pernah membenci ente kok. Atau begitu juga mungkin ke saya menyebalkan teman-teman satu SMA dulu. Mungkin banyak yang penasaran juga Pak Ikra. Gimana ya tadinya seorang Ikra Negara Aka Ziko dulu itu kan pemain band. Saya mengenal Blink-182 182 itu dari ente. Iya. Dari grup band ente. Iya. Apa yang angkat apa waktu perpisahan itu? Superman is Dead aku bawain.
Iya, yang Blink itu apa ya? All the Small Thing. Iya, All the Small Thing. Saya mendengarkan pertama kali lagu itu Iya, iya. dari grup NT, anak band, celananya gombrang, antingnya banyak tapi nggak nempel di kuping kayaknya, agak. Pokoknya keren banget. Tiba-tiba jadi praktisi di soal penyaluran pekerja migran ini. Kisahnya seperti apa sebenarnya? Awal mula saya berkecimpung ketika pernah ada di luar negeri dulu. Dulu pernah jadi PMI juga Di mana? di Malaysia. Oke. Setelah itu saya kepikiran untuk berkecimpung di dunia ketenaga kerjaan luar negeri karena banyaknya penipuan dan kurangnya informasi terhadap masyarakat. Iya. Kita ngobrolnya kok jadi masyarakat kayak gini? Iya, emang Jadi umur. jadi formal sih. Umur. Lanjut, jangan sampai dibelokin ke Blink atau Superman is Dead. Oke. Kurangnya informasi kepada masyarakat ya terutama, dan ini maraknya penipuan sangat kental sekali di dunia ketenaga Contoh kerjaan. penipuan yang waktu itu lagi marak, yang bikin ente, wah saya harus terjun nih. Contoh penipuannya adalah ketika warga didatangi oleh seorang rekruter. Perekrutan itu biasanya hanya mengandalkan kalimat-kalimat verbal aja sih, Tanpa didukung dokumen. atau kejelasan perusahaan yang akan menempatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu percaya terhadap janji manis. Nah, ini masyarakat kita lebih mempercayai janji manis ketimbang informasi yang dijelaskan sepahit-pahitnya atau sedetail-detailnya. Kadang jika masyarakat ini mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya, wah, jawabannya ribet lah. Iya. Jawabannya nggak mau lah, lama, kayak begitu. Tapi sebelum lanjut ke soal itu, soal rekruter dan lain-lain, saya pengen tahu nih Pak Ikra, orang Indonesia itu, ini kan termasuk negara yang cukup segar atau cukup menjanjikan, menjual atau mengandalkan tenaganya. Betul. Untuk bekerja di luar negeri ya. Betul. Salah satu pekerja yang banyak tersebar di luar negeri. Biasanya orang berangkat itu motivasinya apa? Mudah-mudahan sih tidak hanya soal tanda kutip sekedar desakan, bahkan frustrasi soal finansial atau kondisi yang kita memang nggak cocok nih dengan hari ini, lapangan kerja sempit atau apa. Nah, tapi secara keumuman teman-teman yang mau berangkat itu biasanya ada problem apa, ada pendorong seperti apa, motivasi seperti apa? 80% ekonomi. Mau tidak mau itu 80% ekonomi. Iya. Dan yang kedua ada yang ketika calon pekerja ini ditanya soal kepribadian, banyaknya ini hanya modus untuk pelarian. Atau ya boleh dikatakan berpisah dengan pasangan. Pertama dulu, finansial. Apakah menjamin di luar negeri itu secara finansial itu pasti lebih besar ketimbang bekerja yang sejenis di Indonesia? Contoh ya, kalau boleh dikatakan sejenis pekerjaan di bidang asisten rumah tangga. Ini saya contohkan di asisten rumah tangga dulu. Itu pasti lebih besar di luar negeri. Contoh di Malaysia, gaji saat ini sudah minimal 1.500 ringgit. Itu kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan sekitar 5 juta. Wow. Itu sudah keren banget kalau di Indonesia 5 juta ya. Sudah keren banget dan udah kayak pemerintah Iqbar. Ketawa pemerintah Iqbarnya. Iya, terus itu sudah 5 juta dan belum termasuk uang pengganti libur. Kalau asisten rumah tangga itu uang pengganti libur istilahnya. Tidak ada uang lemburan. Semestinya libur kemudian masuk itu tetap dibayar. Itu tetap dibayar. Misalnya hari Minggu harusnya dalam aturan itu hari Minggu libur, dan pekerja migran ini masih tetap bekerja, itu dihitung lembur. Kalau kita lihat fakta misalnya di lapangan atau isu ya, itu teman-teman yang berangkat itu kebanyakan umumnya ada 2 sektor.
Satu di soal asisten rumah tangga biasanya banyak tuh Betul. ya. Yang kedua di pabrik. Itu kalau fakta asli yang Pak Ikra tahu itu keumuman orang Indonesia itu tersebar di sektor apa saja biasanya? Eee, kalau boleh dibilang sektor, kalau selain asisten rumah tangga itu boleh dibilang formal lah ya. Job formal Oh itu gitu ya ya. job formal itu antara lain ya selain rumah tangga, Hmm. kayak cleaning service, Iya iya iya. terus pabrik, perhotelan, Hmm. dan lain sebagainya. Pokoknya selain Suster, babysitter itu masuknya formal non formal? non formal Oke. non formal. Kecuali panti jompo itu sudah termasuk formal. Meskipun ditampung oleh agen yang Ah, beratasnamakan lembaga gitu betul, tetap non formal ya? tetap non formal. Bedanya non formal sama formal, non formal itu disubsidi langsung sama negara tujuan, pemerintah tujuan. Iya iya. Itu kalau non formal itu ada subsidi langsung dari negara tujuan. Kalau job formal, ada beberapa yang disubsidi, ada juga yang mungkin pekerja migran ini hanya menyediakan dokumentasinya saja. Iya. Seperti paspor, medikal, seperti itu. Pak Jiko, ini pertanyaan Jiko lagi ya. Kalau bahasnya musik baru Jiko. Nah, Pak Ikra, ini pertanyaan yang penting nggak penting tapi apa ya? Saya orang awam sih pengen nanya ini. boleh. Istilah pekerja migran itu kadang berkasta-kasta juga ya. Orang misalnya yang bekerja di luar negeri sebagai dosen, sebagai profesor, sebagai peneliti, nggak mau juga mereka dihitung. Itu dia. Padahal secara bahasa kan tercover juga bahasa Tercover juga ya. Itu gimana kalau sampean melihat itu misalnya? Sebenarnya boleh dibilang tenaga ahli, tetap aja sih Iya, iya. bisa dikatakan tenaga kerja Indonesia juga, cuma di bidang yang mereka ahlinya Iya, gitu. iya. Bedanya kalau contoh dosen dan lain sebagainya, tenaga ahli itu ada sponsor dari perusahaan yang memberangkatkan. Gitu. Contoh kayak dosen ada universitas di luar negeri. Iya. Yang mengeluarkan visa dan lain sebagainya, ini yang mengajukan universitasnya. Nah, kembali tadi soal paling besar kan dorongan finansial. Betul. Di sini agak susah. Berarti orientasi pertama yang diburu mereka adalah gaji finansial gitu Gaji, ya. iya. Itu cukup enggak sih untuk saya berangkat untuk meraih gaji yang besar, lebih besar dari Indonesia? Modal orang itu berangkat cuma modal semangat itu cukup enggak sih? Dan seharusnya gimana? Nggak cukup. Hanya modal semangat aja nggak cukup. Hanya modal KTP aja juga nggak cukup. Karena kita mau pindah negara. Iya. Kita pindah lewat kecamatan aja butuh biaya. Artinya apa? Minimal yang harus dilengkapi oleh calon pekerja migran itu minimal dokumen lengkap. Seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah. Ijazah juga sekarang diperlukan karena dari Kemenaker itu menyediakan aplikasi siap kerja. Iya. Di situ semua dokumen kita masuk dalam akun siap kerja. Keahlian atau kesiapan lainnya selain dokumen? Itu juga perlu. Itu perlu, sangat penting sekali. Karena biasanya ini banyak terjadi di sektor rumah tangga. Contoh ya. Contoh boleh dikatakan salah satu anggota keluarga saya yang bekerja di luar negeri ambil sektor asisten rumah tangga di Taiwan. Ini saya sampaikan, sebelum kamu terbang wajib bahasa negara tujuan itu harus bisa. Sebelum itu bekal yang sudah dipunya itu bahasa Inggris. Minimal ya. Minimal. Karena apa? Ketika bahasa negara tujuan masih belum bisa, ini ada bahasa internasional, bahasa Inggris. Iya. Yang nantinya akan menjadi penengah. Sekalipun ke Malaysia, Pak Ikra, tetap modal bahasa itu harus dikuasai. Harus dikuasai. Minimal bahasa Indonesia. Iya. Kalau ke Malaysia, minimal bahasa Indonesia kita harus bisa.
Ya karena serumpun masih agak nyambung. Satu rumpun, betul. Cuma yang repot ketika orangnya ngomong bahasa Indramayu tulen gitu Tuh, ya. iya. Banyak juga yang bahasa Indonesia juga masih Banyak, bisa. banyak sekali, karena dasarnya untuk memahami bahasa negara tujuan adalah bahasa Indonesia kita harus bisa. Iya. Itu paling sangat mendasar sekali. Kalau bahasa Indonesia kita masih ngeblibet kayak zaman kita 25 tahun yang lalu. Enggak, udah keren. Udah keren dah. Hello pribadinya udah keren. udah keren. Di panggung teriak-teriak tapi yang nonton 3 itu kan itu udah keren. itu kan. Gebah. Iya kok. Mental yang dipersiapkan karena nanti di luar negeri itu biasanya ketemu dengan hal seperti apa. Mental juga harus siap karena kita menghadapi budaya negara yang berbeda. Kalau di luar negeri atau itu tidak sama dengan di kita di negara Indonesia. Kadang kalau di luar negeri berbicara pekerjaannya pekerjaan aja. Di tema lain, misal kamu makan, enggak membicarakan pekerjaan. Profesional, enggak ada ketersinggungan. Purik lah bahasa Cirebonnya sih, purik. Ya kalau dibawa-bawa terus ya nggak bisa. Nggak bisa. Budaya kita di rumah misalnya sekali tersinggung nggak bisa dibawa ke luar negeri, itu nggak bisa. Ditambah kultur memang berbeda ya kok ya. Sangat berbeda sekali. Yang paling orang sering ngalamin soal mental itu soal apa kok biasanya? Soal kesalahan kerja ya. Ketika majikan marah atau atasan marah, kalau kerjaan kita ditegur, padahal itu hanya sekedar menegur pekerjaan, tapi ini sampai dibawa-bawa. Padahal hanya sekedar pekerjaan. Dan itu wajar sebenarnya. Dan itu wajar gitu. Kalaupun pekerjaan kita sudah betul, kita wajib banding menjelaskan. Gitu. Ruang-ruang itunya ada ya? Ada. Apalagi kita bekerja berangkat melalui perusahaan yang resmi, dan itu ada wajib dilindungi. Kita punya hak banding, punya hak berbicara. Enaknya kita bekerja di luar negeri secara resmi itu ada hak berbicara. Bahwasanya misalnya kita memang pekerjaan sudah melakukan dengan betul-betul, kita wajib ketika ditegur misalnya itu ada kesalahan, nah kita punya hak berbicara. Tidak bisa diam-diam saja, tidak bisa menerima intervensi yang sangat berlebihan, nggak bisa. Berarti posisi misal Pak Ikra itu sebagai rekruter atau konsultan atau apapun lah bahasanya, penyalur, itu akan terus mengawal seharusnya ya, mengawal teman-teman yang diberangkatkan. Betul. Sampai saat ini masih. Ketika mereka terbang melalui perusahaan yang saya naungi itu masih saya tanyai. Bahkan ada beberapa yang minta tolong soal upgrade untuk pendidikannya, itu ada. Gitu ya. Ada, itu ada beberapa PMI yang Pak bisa nggak saya ijazahnya cuma SD misalnya, mau ke SMP, boleh nggak ada pembelajaran online? Saya perjuangkan, saya layani dan perjuangkan sehingga ketemu lembaganya dan mereka masih bisa melanjutkan sekolah. Kalau pada akhirnya ada beberapa kasus ya di luar circle Anda misalnya Pak Ikra, yang tidak terdeteksi, hilang, bahkan akhirnya nemu kasus yang bikin merinding itu, dianiaya majikan, tuduhannya gitu. Kemudian ngelihat agennya perusahaannya nggak ada, itu problemnya gimana biasanya yang kayak gitu? Kalau pemberangkatan secara resmi kayaknya nggak ada. Gitu. Nggak ada. Kalau mereka masih dalam kontrak, contoh kita di negara Taiwan, dalam kontraknya 1 kali kontrak 3 tahun, asisten rumah tangga 3 tahun. Dalam perjalanannya 1 tahun mereka kabur dari majikan. Ini di luar kendali yang memberangkatkan. Gitu. Jadi lepas tanggung jawab. Jika mereka masih dalam kontrak, itu masih tanggung jawab kami.
masih ada undang-undang yang bisa melindungi. Nah itu. Oh, bukan karena dalihnya banyak dipakai yang itu. Nah itu. Oh, pekerjanya yang minggat gitu. Karena memang kalau kita proteksi pakai undang-undang pun nggak bisa ya, nggak bisa. mereka mengkhianati kontrak gitu ya. Itu ya. Tapi itu sebelum berangkat mereka dididik soal itu benar-benar. Kalau di Disnaker tuh ada yang namanya proses OPP, Apa? orientasi orientasi pembekalan pemberangkatan. Ini sebelum mereka terbang, ini dikasih tahu semua. Jadi udah tahu sebenarnya. Sebenarnya udah tahu. Mereka kabur, mereka mengkhianati kontrak, rata-rata itu dipanas-panasin sama teman-temannya, Apa biasanya? sama kenalan-kenalannya. Ayolah, ilegalan aja, gajinya lebih besar. Kadang nggak kepotong gitu. Kadang nggak potong, Iya. nggak bayar pajak lah, apalah. Tapi nggak aman mereka. Iya. Pulang pun kena. Pulang kena denda, pulang Iya. kena macam-macam lah masalahnya nanti di akhir. Gitu. Itu banyak terjadi, kena iming-iming sesama teman PMI. Ya sebelum dirayu oleh teman-teman untuk ayo geser aja ke ilegal misalnya. Untuk orang pertama nih, misalnya saya pengen bekerja di Taiwan. Untuk membedakan orang yang sedang berhadapan dengan saya itu legal atau ilegal, resmi nggak resmi, itu apa ciri-cirinya, Pak Ikra? Dari omongannya juga udah. Apa? Udah ketahuan. Udah pasti ajakan-ajakan ilegal. Dan mereka pasti akan nanya, kamu berangkat dari mana? Gitu. Kamu visanya visa apa? Pasti itu tema pertama mereka berkenalan. Karena saya pernah jadi PMI juga. Itu rata-rata pertanyaan-pertanyaan awal itu seperti itu. Kalau yang resmi memang nggak bertanya soal visa dan lain-lain? Sama aja. Pasti mereka bertanya itu. Bedanya di apa? Bedanya nanti di akhir obrolan lah. Nah, nanti akan ada saya ilegalan. Gitu. Mereka harus buka juga ya? Harus buka juga. Saya ilegalan, kerja di sini. Barangkali kamu mau ikut. Dan ini banyak terjadi. Kalau pada akhirnya ada pekerja migran yang mengaku saya tertipu, ternyata dia ilegal, itu sih gimana? Kan padahal katanya dijelasin di terakhir. Betul. Banyak juga yang tertipu, terutama penempatan negara-negara tetangga. Itu banyak mafianya. Itu banyak sekali mafianya. Mereka sebenarnya tahu bahwa ini penipuan. Contoh, terbang ke negara tetangga prosesnya cuma 2 minggu. Iya. Nah, ini mereka sebenarnya tahu. Kalau resmi nggak mungkin sampai. Kalau resmi nggak mungkin 2 minggu. Iya. Nggak mungkin 2 minggu karena ada proses pelatihan, ada proses. Ini catatannya teman-teman. Kalau menjanjikan terlalu singkat itu hati-hati gitu ya. Betul. Menjanjikan terlalu singkat, menjanjikan terlalu mudah, terlalu wah. Menjanjikan terlalu tinggi gajinya. Ini hati-hati. Oke. Ini hati-hati. Kalau yang resmi gitu pasti akan. Kalau resmi itu pahit manis itu diobrolin gitu. Ada namanya dokumen yang bisa ditunjukkan kepada calon pekerja ini, dan ada pasal-pasal yang disebutkan hak dan kewajibannya. Ada kontraknya. Ada kontraknya, seperti korban-korban Kamboja kan keluarganya kehilangan kontak. Akan mengadu kepada siapa? Nah, seperti yang kemarin yang tadi ya. Tadi malam ya. Tadi malam yang dokumennya di-share. Yang seperti yang tadi malam dokumen saya share itu akan menjadi panduan. Karena ditandatangani langsung oleh petugas Disnaker. Gitu. Nah, itu akan terdeteksi. Artinya dia bekerja lewat mana, penerima pekerjaannya siapa, dan yang bertanggung jawab siapa. Pasti selama pekerja migran itu masih dalam satu majikan, walaupun nggak telepon-telepon misalnya, itu pasti akan tahu kabarnya kita. Terkontrol lah. Terkontrol. Misalnya kita telepon nih ke perusahaan yang memberangkatkan, perusahaan nanti akan telepon ke perusahaan yang menerima. Ini pasti akan tahu kabarnya. Kebanyakan yang ilegalan itu nggak ada nih dokumen-dokumen
Ketika sudah diberangkatkan selesai gitu. Selesai, Mm-mm. selesai hitung-hitung ngebuang orang. Iya ya. Itu. Kalau resmi mah ya masih ada kabar. Insya Allah masih ada kabar. Nggak akan, kalaupun tidak ngabarin ya paling karakter PMI-nya sendiri. Itu yang makanya ada beberapa kos yang perlu diperjuangkan juga oleh PMI Betul. untuk mengawal keselamatan itu ya. Betul. Bukan sekedar palak-palakan gitu Pak Ika ya. Betul. Ada proseduralnya. Iya, Semua sesuai dengan Dan prosedur. bagian penyalur juga nggak bisa suka-suka potong sana potong sini. Nggak ada pasal-pasal yang harus dijelaskan. Oke. Yang tadi malam saya share itu dokumennya ada Ya pasal dibawa langsung ini Kemenakar ya pengawasannya. Ya? Kemenakar pengawasannya pasal 1 apa, kewajibannya, haknya apa, pasal 2 apa, itu sudah sangat lengkap. Nah sekarang saya agak tertarik soal membincang negaranya. Ada 2 pertanyaan nih Pak Ikra. Pertama, kenapa sih negara tujuan kita itu selalu itu saja, misalnya Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, gitu kan, Hong Kong lah paling dulu Hong Kong gitu. Kenapa nggak coba ke Turki, Amerika dan lain, itu pertama. Yang kedua, negara itu mencerminkan kasus nggak sih kok? Misalnya, kok lagi. Misalnya di Kamboja, apakah benar di Kamboja itu pasti tanda kutip ilegal dan akan berujung seperti itu, atau memang ada pekerjaan yang benar melalui penyalur resmi gitu? Ya model gitulah. Itu gimana? Kalau Kamboja kita tidak ada hubungan bilateral pengiriman tenaga kerja. Oh, secara total Indonesia memang aslinya nggak punya ya? Nggak punya. Nggak punya. Kita negara tujuan Kamboja nggak ada. Jadi ngomong resmi pun mau dikirim ke Kamboja itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Oke. Pasti nggak ada. Walaupun diiming-imingi gaji misalnya 15 juta, nggak ada. Oke. Karena korban ini bisa dipastikan nggak, Pak Ikra? Nggak mungkin ada orang berangkat bekerja ke Kamboja melalui penyalur resmi? Nggak ada. Itu nggak ada karena tidak terdaftar di BP2MI, itu tidak ada. Oke. Ini penting teman-teman. Ya. Tidak ada. Soal pilihan negara tadi kenapa? Itu aja. Karena daftar itu ya. Karena sudah terdaftar itu, sudah ada hubungan bilateralnya. Kalau Amerika sih saya rasa itu PMI yang profesional lah. Oke. Gitu. PMI yang ya keahlian tadi. Keahliannya berbeda. Visanya pun visa khusus. Kalau bekerja di negara-negara yang memang ada kontrak bilateral, kayak negara-negara tadi, itu bisa nggak sih secara personal? Bisa. Kayak orang-orang di Amerika, di Australia kan ada tuh banyak yang personal kan, kayak mantan artis tiba-tiba di restoran gitu. Ada. Cuma resikonya itu ya. Masuk dalam perlindungan juga. Masuk. Cuma prosesnya berbeda. Kayak Australia itu harus ada tes IELTS. Iya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya minimal poinnya 4,5. Itu harus dipenuhi. Karena ya Australia ini nggak sembarang orang bisa masuk. Iya. Itu. Makanya Australia itu menjaga ketat kualitas orang yang masuk ke negara tersebut. Nentuin level dan kualitas juga ya. Menentukan itu. Makanya PMI yang udah di Australia ya bahasa Inggrisnya udah dijamin good kayak lah. Mahasiswa ya. Iya, dan persyaratannya pun minimal 4 semester. Minimal pernah kuliah 4 semester. Wow. Masih aktif. Bukan 4 semester yang udah lama. Iya. Gitu, tapi masih aktif, dapat surat keterangan kuliah dari kampus. Itu baru bisa jadi persyaratan untuk ikut tes IELTS. Oke, saya masih tertarik dengan keyword yang lagi cukup masih hit hari ini, Kamboja dan mungkin beberapa Myanmar gitu. Soal penipuan itu berangkat ke sana. Pak Ikra, negara sudah bisa memastikan bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak ada hubungan bilateral soal ketenaga kerjaan tidak ada. Kamboja, dan itu bisa dipastikan. Tapi Pak Ikra pernah mendengar, melihat atau bahkan bersentuhan dengan kasus yang sekarang lagi marak nggak sih? Punya cerita nggak tentang dari perusahaan lain atau gimana? Terus nasib mereka di sana, pernah advokasi atau nolongin atau komunikasi gimana? Kalau untuk advokasi pekerja formal, pekerja yang berangkatnya secara resmi pernah 1 kali di Kamboja. Bukan di Kamboja, di Taiwan.
Kalau Kamboja itu perekrutan pun di luar staf-staf perusahaan yang resmi. Iya, iya. Jadi mereka ya sama sekali tidak ada informasi apapun soal pemberangkatan Kamboja. Tapi tahu ada banyak isu itu. Tahu dan Apa yang ente lihat? kalau di media sosial kayak di Hmm. YouTube ya banyak sekali korban-korban yang di sana dijadikan pegawai-pegawai scammer, terus diambil ginjalnya dan mereka jika tidak chip target scammer ini baru akan digantung. Ini digantung dan dibunuh, diambil ginjalnya dan mereka pulang tinggal nama. Kondisi di lapangan ini kebanyakan PMI ini tergiur dengan proses pemberangkatan yang gratis, Oke. yang semua dibiayai, bahkan dijemput. Hmm. Ini banyak PMI yang sangat tertarik dan banyak korbannya ini. Tawarannya itu. Biasanya. Tawarannya itu proses pemberangkatan ke luar negeri. Contoh, padahal diberangkatkan ke Kamboja. Ini semua proses dikasih keterangan gratis. Padahal nyawa jadi taruhan. Iya. Nah, ini mulai dari proses pembuatan dokumen seperti paspor, terus medika, tiket pesawat, semua dibiayai sama rekruter ini yang ilegal nih. Karena mungkin saya belum tahu pasti ini ada janji apa nih dari Kambojanya. Belum tahu saya apakah dikasih uang banyak atau berapa gitu. Uang banyak ini saya nggak tahu berapa. Kalau di proses yang resmi ini memang uangnya nggak banyak, uangnya, karena maksudnya uang yang dihasilkannya. Uang yang dihasilkan oleh seorang rekrutmen itu tidak banyak. Paling uang terima kasih dari perusahaan. Karena uang-uang ini akan digunakan untuk proses lah sebagiannya. Itu. Berarti kalau yang resmi itu kita yang awam pengen tahu sih, Pak Ikra. Yang perlu disiapkan oleh seorang calon pekerja migran itu yang ditanggung pribadi itu apa aja, yang ditanggung sponsor itu apa, yang istilahnya subsidi itu seperti apa coba? Kita pengen tahu. Yang sudah berjalan itu proses dokumentasi seperti medikal, paspor itu wajib untuk dimiliki. Berarti ditanggung si pekerja. Tuh. Ada sih proses resmi yang disubsidi langsung dari perusahaan itu ada. Ada yang model talangan juga ya Pak? Ada. Digratiskan awalnya tapi nanti kena iuran gitu setelah dapat kerja gitu. Ada. Itu masih aman lah ya? Masih aman. Biasanya pekerja-pekerja yang akan ke Jepang itu ada. Ada yang proses. Ada LPK yang membiayai full 100%, tapi kan ada syarat dan ketentuan. Iya. Gitu. Itu prosesnya ada. Dibayar kemudian kemudian ada. Gitu. Yang saya tahu ada sih LPK di kota tertentu yang membiayai full 100% ada. Itu masih agak aman lah ya. Aman. Kalau ini yang masalah ini kalau gratis tes kamu bakal ini bakal itu ya. Kita lihat prosesnya. Prosesnya seperti apa? Kadang-kadang PMI ini. Tapi proses kan yang tahu Pak, yang pengalaman. Kalau yang awam tiba-tiba tangkar sama istrinya cuma pengen keluar negeri ngabur gitu. Itu kadang-kadang bekal yang harus dipunya dari pekerja migran ini. Yang pertama informasi yang valid yang pertama. Iya. Yang kedua itu dokumen pribadi kependudukan atau dokumen sekolah. Yang ketiga memang biaya. Yang pertama ini informasi valid dulu. Iya. Kalau memang tidak tahu informasi valid misalnya dari media sosial, itu boleh datang langsung aja ke Disnaker bagian pekerja migran. Ciri-ciri yang resmi itu selalu mengarahkan ke Disnaker teman-teman. Iya. Karena kalau enggak berarti mau umpet-umpetan gitu. Mau umpet-umpetan itu. Iya. Karena di Disnaker semuanya resmi dan di situ ada portalnya, misalnya ragu ya ada bagian informasi ada di situ. Tanya aja pasti dijelaskan lebih lengkap. Termasuk rekomendasi nanti kamu penempatannya di mana itu udah beres ya. Itu udah beres ada semua di Disnaker itu semua informasinya lengkap dan resmi. Itu.
nggak mungkin Disnaker mengeluarkan pekerjaan itu tidak resmi, nggak mungkin. Iya. Gitu. Semuanya rekomendasi Disnaker itu resmi dan aman. Iya. Gitu. Nah, biasanya obrolan-obrolan begini nih Pak Ikra. Nah. Orang-orang yang kayak saya banyak melongo di media sosialnya, terutama di YouTube, itu dapatnya dari orang namanya Miss Yuni. Itu terkenal banget kan. Iya. Yang pekerja migran yang advokasi gitu. Ah. Saya belakangan tertarik ke apa yang dia ceritakan dan dia advokasi dan dia marah-marah. Betul. Itu ternyata persoalan PMI itu udah tenaga, pikiran, duit terkuras. Itu ternyata bukan dengan hubungan dia dengan negara lain, hubungan dia dengan budaya baru, hubungan dia dengan gaji, dengan majikan, bukan itu aja. Tapi justru masalah itu timbul dari orang-orang yang ditinggalkannya di rumah. Di rumah. Betul. Misalnya ada di Hong Kong terutama itu banyak, tiba-tiba tertanggung utang banyak karena harus memenuhi kepengenan atau dikit-dikit telepon minta duit ke. Betul. Ini memang pola seperti ini selalu ada ya di Indonesia. Kemudian apa yang membuat konflik ini ada? Apa anggapan yang salah dilakukan oleh keluarga sehingga terjadi seperti itu? Ya itu yang tadi kita bicarakan, informasi. Yeah. Informasi ini harus disampaikan. Seperti setiap kali saya mengawal mendampingi PMI untuk wawancara dengan Disnaker untuk mendapatkan Rekom ID Disnaker, itu di situ tertera kewajiban, hak dan kewajiban PMI dan perusahaan. Di situ juga tertera gaji. Nah, dan satu dikasih 3 rangkap dan 1 rangkapnya ini buat calon PMI ini. Ini yang tidak diceritakan sama keluarga. Nah, bahwasannya ini gaji saya segini. Potongan saya misalnya 6 bulan. Misalnya ke Taiwan ART. Keluarga hanya tahu gaji misalnya 10 juta, 15. Misalnya lah 10 juta hanya tahu itu. Dan hanya tahu kalau ART itu dikasih makan sama majikan. Dan hanya tahu di rumah majikan itu ada wifi. Dan hanya tahu enak lah pokoknya dijamin enak lah. Nah, ini yang tidak diceritakan sama PMI ke keluarga, bahwasannya gaji di sana itu ada keperluan apa gitu, keperluan pribadi seperti halnya kuota, makan. Ya makan kadang-kadang kan misalnya kalau di dalam rumah bosan kan kita harus pengen beli, pengen juga keluar. Iya, akhirnya keluar juga. Harusnya di awal ini gaji saya segini, potongan saya segini, bisa kirim segini untuk beberapa bulan, untuk beberapa waktu tertentu. Nah, setelah itu cerita sudah selesai, harusnya diceritakan kembali gaji saya sudah full misalnya, tapi saya akan kirimnya segini. Nah, ini yang informasi-informasi ini tidak diceritakan berkelanjutan. Yang nantinya keluarga hanya tahu gaji lu besar, lu wajib jadi tulang punggung keluarga. Jadi tandogan. Jadi apa kearannya andalan gitu kan, akhirnya menjadi suatu kewajiban. Nah itu padahal kesuksesan tuh bukan hanya seorang diri. Kalau dalam istilah umum ya harus bareng-bareng. Ketika ada keluarganya pengen jadi PMI, ya keluarga di rumah juga harus support. Harus ngerti. Harus support dan harus ngerti nih apa nih kewajiban kita di rumah apa. Apakah mendidik anaknya ataukah menjaga asetnya ataukah kita sama-sama berusaha. Minta duit bikin rumah, selesai rumahnya nggak ada. Itu banyak kan terjadi kan di berita-berita media sosial yang dipoto rumah orang lain, rumah sendiri nggak gerak sedikit pun gitu, maksudnya berarti ini ya pembangunan. Baik, ada juga respon dari si pekerja migrannya ya, misalnya nggak berani menceritakan itu, misal gengsi atau ketika ditelepon langsung menuruti kan sampai hutang gitu di Hongkongnya atau di Taiwan ya karena memang gengsi, takut dibilang di sananya nggak sukses mungkin itu ya. Ada juga kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada beberapa PMI ada yang kayak gitu, yang punya mental pengennya flexing dapat. Flexing. Pengennya itu ada. Itu ditambah keluarganya mumpung gitu ya.
ditambah keluarganya mumpung. Suaminya terutama. Iya, suaminya santai Nah, gitu kan. gitulah. Dengan dalih mengurus anak. Iya, Ah. harus benar-benar ngerti semua ya. Harus mengerti semua, bukan hanya suaminya, bukan hanya anaknya, semua yang terhubung yang masih ada hubungannya dengan PMI tersebut. Bahkan orang tuanya pun jangan diem-diem Iya. aja gitu. Di Korea misalnya dengan gaji misalnya 25 sampai 30 juta ya, orang tuanya ya yang di rumah harus berkewajiban mengelola Iya. dengan baik supaya ini menjadi aset yang bergerak atau aset yang menghasilkan. Kan begitu. Yang lebih baik lagi itu menjadi aset yang menghasilkan gitu. Itu contoh. Orientasi orang selain tadi berangkat karena finansial biasanya terprospek begitu Pak Ikra. Saya ke Taiwan dulu ngumpulin modal baru usaha di rumah. Itu prospek yang ideal enggak sih? Atau memang di luar negeri itu harus berbatas atau gimana sih? Sebenarnya bukan ideal ya, realistis. Realistis karena cari uang gede di Indonesia mungkin dengan ijazah minimal SD gitu. Misalnya Ya, sangat susah. Misalnya PMI ijazah cuma SD, pengen gaji, ada seorang istri misalnya gaji ijazahnya SD, pengen dapat duit misalnya 10 juta di Indonesia kan nggak mungkin. Iya. Harus pergi ke luar negeri. Dan ini yang paling realistis pemahaman yang bisa dilakukan oleh calon PMI ini gitu. Keluar ngumpulin duit buat modal di rumah. Itu buat modal di rumah gitu. Walaupun pada kenyataannya misalnya susah juga misalnya gitu. Karena yang saya tonton ya, yang saya lihat biasanya kalau disukses di sana ya flexing jatuhnya. Jatuhnya ya. Nah itu. Kalau yang di sananya benar kerjanya, di rumahnya nggak benar. Ada aja masalahnya ya. Masalahnya banyak. Nggak hanya semua lah. Iya. Banyak lah. Kasian. Nggak bisa disebutin satu-satu lah, banyak. Ada yang udah di rumahnya udah bagus dihancurin pakai beko itu kan. Gara-gara tengkar. Gara-gara bertengkar suaminya selingkuh lah atau istrinya selingkuh lah itu kan. Itu permasalahan itu bukan hanya kurangnya ekonomi, bahkan ekonominya sudah tercukupi pun ya ada aja masalahnya kan gitu. Itu kan berarti perlu keterlibatan semua pihak supaya semuanya terjaga gitu. Iya ya. Belum soal orang idaman lain ini ya itu aduh. Masalah itu ya Allah. Nah, belakangan itu di negara-negara tujuan ada beberapa kasus misalnya orang-orang atau komunitas atau kelompok yang bikin orang Indonesia gini. Gimana tuh? Di Jepang misalnya, di apa, sehingga warga negara sana tuh agak marah dengan sikap orang-orang kita misalnya. Iya, tahu. Itu sebagai konsultan penyalur praktisi di ini kena dampak nggak kadang? Indonesia kuotanya dikurangi atau apa? Biasanya apa notice ke ente? Kalau menurut saya mah akan terus negara Indonesia dan Jepang karena misalnya tadi yang disebutkan Jepang, contoh Jepang lah ya. Karena di sana kekurangan penduduk, nggak mungkin ujuk-ujuk di cut nggak mungkin. Bahkan Jepang ini butuh sekitar kalau nggak salah ya udah butuh puluhan ribu calon PMI untuk kerja di sana. Bahkan ada program PMI kalau berhasil tinggal di sana dalam waktu yang lama atau sampai menikah dengan penduduk setempat, itu akan ada subsidi kurang lebihnya 500 miliar per tahun untuk keluarganya. Itu program di negara Jepang seperti itu gitu. Nah itu mungkin enggak apa ya, sangat tidak mungkin untuk walaupun banyak mereka yang kemarin ada ulah beberapa TKI sehingga pemerintah Jepang marah, itu nggak mungkin ujuk-ujuk di-cut lah. Ada yang berulah di jalan lah, ada yang waktu kemarin itu lupa masak air terus terjadi kebakaran lah. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk di-cut begitu aja. Meskipun hal-hal itu harus dihindari oleh teman-teman itu ada aja karena ini kita sifatnya bekerja produknya manusia. Iya. Susah.
Gitu. Jadi ada yang benar, ada yang enggak, ada yang lagi diperbaiki Hmm. bakal mesin sih. Oh, nah, Iya. gitu. Karena frasa produk sudah sampean keluarkan Pak Ikra. Jadi menarik nih. Ah, Orang negara lain ah, yang sering berhubungan dengan Anda lewat perusahaan gitu, ah. memandang pekerja Indonesia itu seperti apa sih? Kok tanda kutip laris benar ya orang Indonesia? Positifnya mereka memandang Indonesia itu seperti apa? Hmm. Negatifnya Hmm. itu seperti apa? Positif itu entah positif menurut mereka atau Hmm. positif menurut kita, misalnya tenaganya murah. Hmm. Meskipun kita finansial nganggap ke sana wah 5 juta mahal, Hmm. tapi dari orang sana kan murah dong. Betul. Tenaganya murah atau yang lain. Karena nanti di samping kita orang-orang yang sama dengan kita pun ada kayak Bangladesh. Betul. Itu laris juga. Laris Coba juga. problematik biasanya Iya, di iya, negara. Tapi di kitanya ekspor tenaga Cina. Itu di luar tema kita ya. Oke, tenang aja. Dan bukan ahli-ahli banget, kasar juga kok mereka. Nah itu orang luar itu, karena nanti bukan di soal isu politiknya Pak, tapi lebih ke introspeksi kita. Betul. Kita kenapa nggak bisa dipakai di negeri sendiri dengan gaji yang segini, lebih baik datangin orang Cina misalnya. Kemudian orang negara lain itu ngelihat kita gimana positif negatifnya, supaya kita introspeksi, oh ini yang harus ditingkatkan, ini yang harus dihilangkan gitu. Dari mulai Malaysia, kemudian Taiwan yang sering-sering aja, Taiwan, Arab Saudi. Kalau yang saya alami untuk pekerja kita luar biasa bro. Pekerja kita tuh rajin-rajin, asli lembur berapa jam pun diambil, asli. Ini positif banget. Asli berapa jam lemburnya itu diambil. Nah itu makanya Malaysia berulang terus permintaan mereka ya. Untuk saat ini job khususnya di bidang manufaktur atau pabrik itu sudah putus hubungan per tahun 2023. Itu kita tidak ada pengiriman untuk job manufaktur atau pabrik. Kenapa? Yang saya tahu itu Malaysia mengkaryakan penduduk Malaysia sendiri. Sedang mengkaryakan, mencoba nih kekuatannya seberapa. Iya. Tapi mereka sebenarnya lebih naksir ke tenaga Indonesia. Luar biasa bro. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan yang di bidang manufaktur, kuliner itu banyak terjadi kebangkrutan. Iya. Itu karena kurangnya ditinggal sama orang Indonesia gitu. Iya. Ditinggal. Berhubung job-job itu sudah ditutup, anak-anak kita, pekerja kita akhirnya lari ke Jepang, lari ke Korea, lari ke perusahaan-perusahaan yang masih intens besar. itu Taiwan. Mereka memandang Indonesia seperti apa? Kok terima-terima aja kok. Keren kayaknya mereka di Taiwan itu. Sama. Pekerja kita rajin banget, bro. Iya, apalagi kalau penempatannya suster itu kayak penyayang banget sama majikan ya. Yang itu yang viral kemarin gempa kemudian melindungi majikannya itu aneh menurut orang lain ya. Iya. Karena kita tuh jiwa kasih sayangnya tuh tinggi gitu. Bahkan kemajikan itu serasa orang tua. Iya. Kan ada job perawat rumah tangga itu ya ngurusin lansia. Ini lansia ini dianggap orang tua bagi mereka. Sehingga ketika terjadi apa-apa mereka sangat sayang banget gitu. Iya, bukan semata-mata pekerjaan. Bukan semata-mata pekerjaan, apalagi yang banyak kan yang viral itu asisten rumah tangga, perawat rumah tangga di Taiwan itu banyak ada yang mendapatkan warisan sampai 1 miliar mungkin. Karena ya saking sayangnya majikan pun menyambut, ada rasa kasih sayang lagi. Iya, tapi cerita-cerita ini jangan jadi patokan juga ya. Jangan jadi patokan juga. Dan ini perlu diluruskan bahwasannya bagaimana sih cara majikan bisa sayang sama kita ini kitanya all out dulu gitu. All out dulu gitu, bisa
hatinya bagaimana gitu, merayu hatinya seperti apa gitu. Ini ada skill lagi, namanya lain lagi tuh. Lebih Iya, mendalam. iya, iya. Nah mungkin sebagai jelang penutup, kan TKI pekerja migran itu banyak juga dari santri ya, alumni pesantren gitu kan. Itu ada pesan khusus nggak, Pak Ikra? Kalau kamu mau keluar negeri persiapkan ini. Hati-hati kalau didatangi rekruter model begini, agak mengulang juga nggak apa-apa. Kemudian di luar negeri itu harus seperti apa dan faktanya seperti apa? Kalau untuk kedisiplinan santri, saya rasa sudah tidak bisa diragukan. Itu buat modal lumayan. Itu ya? buat modal lumayan. Santri ini anak saya sendiri juga kan Iya, pernah pesantren di sini ya. pernah di sini. Di rumah nggak pernah nyapu, di sini nyapu rajin banget. Yang bukan tanahnya. Iya. Iya. Itu kedisiplinannya ini luar biasa ini santri. Apalagi ada yang bisa membidangi gitu, menyalurkan menyalurkan secara formal gitu kan. Sebenarnya untuk santri untuk belajar ke bahasa asing luar biasa, Bro. Karena Bahasa Arabnya fokus kan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena ini belajarnya fokus santri, insya Allah bisa lebih baik dari PMI yang pada umumnya. lebih siap lah. Lebih siap, betul. Siap, modal kedisiplinannya santri udah 100% boleh dikatakan kan. Cuma hati-hati ketika ada penyalur itu menjanjikan gaji yang tinggi dan proses yang tidak ada kejelasan, terutama pengumpulan dokumen yang tidak ada kejelasan. Kalau di perusahaan resmi itu ada yang namanya nota serah terima dokumen. Kalau tidak ada nota serah terima dokumen, nggak kelacak nantinya. Iya. Kalau tidak ada nota serah terima dokumen, jangan mau. Itu aja. Lebih baik cari informasi sejelas-jelasnya, dan yang tadi kita bicarakan di Snaker, informasi yang valid nomor 1 untuk mencari informasi kerja ke luar negeri. Oke, terima kasih banyak Pak Ikra, luar biasa. Sebenarnya sih masih pengen reunian lebih banyak ngomongin yang nggak benernya, cuma nggak enak sama nama Ikhbarnya. Mungkin nanti di luar. Tetap kita jumpa lagi di Sini Ikhbar berikutnya teman-teman. Tetap cari artikel inspiratif di ikhbar.com dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.